Shalom, Opa Oma, Bapak Ibu, saudara-saudara dan adik-adik sekalian. Sebelum kita memulai doa keluarga kita, mari kita bersaat teduh sejenak. Halo, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat. Saya rasa itu yang paling penting sekarang, dalam keadaan sehat dan bahagia. Jika ada yang sedang sakit, kiranya doa keluarga ini dapat menguatkan dan dapat tetap ikut nyanyi bersama walaupun dari tempat tidur ataupun di dalam hati. Dan bagi yang sedang bersusah hati, mungkin karena banyak hal-hal lain, bukan karena sakit fisik, semoga doa keluarga kita ini dapat menguatkan kita dan mengingatkan kita bahwa kita tidak sendirian. Bahwa mungkin sedunia ini pun banyak yang sedang bersusah hati saat-saat seperti ini, tapi tidak ada alasan juga untuk membuat kita menjadi lama bermurung-murung, sebab Tuhan menjanjikan kekuatan, dan di dalam Tuhan Yesus ada sukacita. Saya mengajak kita untuk bernyanyi dari PKJ 265, Bukan Karena Upahmu, lagu yang bersemangat untuk memulai hari kita dan mengingatkan kita bahwa apa yang kita alami atau kebahagiaan yang kita alami itu bukan karena upah kita, tapi karena kasih Tuhan. Dan kasih Tuhan itu berlaku untuk semua orang yang sedang bersedih maupun yang sedang bersusah hati ataupun yang sedang sakit. Saya akan menyanyikannya diiringi oleh suami saya. Bukan karena upahmu dan bukan pula kebajikan hidupmu, bukan persembahanmu dan bukan pula hasil perjuanganmu. Allah mengampuni kesalahan umatnya oleh karena kemurahannya, melalui pengorbanan putra tunggalnya ditebusnya dosa manusia. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahannya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya. Janganlah kau bermegah dan jangan pula meninggikan dirimu. Baiklah selalu merendah dan hidup dalam kemurahan kasih-Nya. Keangkuhan tiada berkenan kepadanya, orang sombong direndahkannya. Yang lemah dan hina dikasihinya penuh, yang lemah kan ditinggikannya. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahannya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, satu hari baru lagi Tuhan Yesus berikan kepada kami. Satu hari baru lagi kesempatan untuk kami ya Tuhan, untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan baik yang Tuhan sudah siapkan untuk kami. Satu hari baru lagi bagi kami kesempatan untuk bersyukur ya Tuhan, atas kasih karunia Tuhan kepada kami. Satu hari baru lagi ya Tuhan, kami belajar bersabar dalam kesesakan kami, bertekun dalam kesulitan-kesulitan kami ya Tuhan. Satu hari baru lagi Tuhan berikan kepada kami untuk belajar bersukacita di dalam kesulitan-kesulitan kami. Sebab jika kami hanya menginginkan kebahagiaan saja tanpa ada kesulitan,
Apalah makna hidup kami ya Tuhan. Kami mau belajar mengenai makna hidup kami dari firman Tuhan yang akan kami dengar. Sebab dengan itulah kami menjadi orang yang berbahagia. Dan kiranya ketika kami menemukan makna dalam hidup kami, kiranya kami mau bekerja untuk Tuhan, tapi juga bekerja untuk sesama kami ya Tuhan. Sebab dalam sesama kami menemukan wajah Tuhan. Terima kasih ya Bapa yang baik, pimpin kami ya Tuhan dalam belajar tentang firman Tuhan setiap hari. Sebab kami tahu ada kehidupan di sana. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Amin. Shalom jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Mari sama-sama kita persiapkan Alkitab kita dari Ulangan pasal 9 ayat 1-6. Ulangan 9 ayat 1-6 saya akan bacakan buat kita semua. Orang Israel diperingatkan supaya jangan membanggakan jasanya. Dengarlah hai orang Israel, engkau akan menyeberangi sungai Yordan pada hari ini untuk memasuki serta menduduki daerah bangsa-bangsa yang lebih besar dan lebih kuat daripadamu, yakni kota-kota besar yang kubu-kubunya sampai ke langit. Suatu bangsa yang besar dan tinggi, orang enak, yang kau kenal dan yang tetangganya kau dengar. Orang berkata, siapakah yang dapat bertahan menghadapi orang enak? Maka ketahuilah pada hari ini bahwa Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan di depanmu laksana api yang menghanguskan. Dia akan memunahkan mereka dan Dia akan menundukkan mereka di hadapanmu. Demikianlah engkau akan menghalau dan membinasakan mereka dengan segera, seperti yang dijanjikan kepadamu oleh Tuhan. Janganlah engkau berkata dalam hatimu, apabila Tuhan Allahmu telah mengusir mereka dari hadapanmu, karena jasa-jasakulah Tuhan membawa aku masuk menduduki negeri ini. Padahal, karena kefasikan bangsa-bangsa itulah Tuhan menghalau mereka dari hadapanmu. Bukan karena jasa-jasamu, atau karena kebenaran hatimu engkau masuk menduduki negeri mereka. Tetapi karena kefasikan bangsa-bangsa itulah Tuhan Allahmu menghalau mereka dari hadapanmu. Dan supaya Tuhan menepati janji yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni Abraham, Ishak, dan Yakub. Jadi ketahuilah bahwa bukan karena jasa-jasamu Tuhan Allahmu memberikan kepadamu negeri yang baik itu untuk diduduki. Sesungguhnya engkau bangsa yang tegar tengkuk. Dan bacaan kedua yang juga menjadi dasar dari firman kita, yaitu juga dari Efesus pasal 2 ayat 8-9. Efesus pasal 2 8-9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Kita semua disebut berbahagia kalau kita telah membaca dan merenungkan firman Tuhan, terlebih memeliharanya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Haleluya. Shalom umat Tuhan yang terkasih, salam jumpa kembali dalam doa keluarga edisi 20 November 2020. Puji Tuhan kalau kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk bisa bersekutu bersama-sama secara daring, bersama-sama dengan keluarga kita dan juga keluarga Tuhan dimanapun berada melalui kanal YouTube ini. Dan judul renungan yang saya ambil sebagai perenungan kita pada saat ini adalah 5 bintang. Opa Oma, Bapak Ibu, Saudara pasti pernah mendengar kalimat ini. Jangan lupa kasih bintang 5 ya. Ini pasti kita dengar pas kita lagi pakai jasa ojek online atau taksi online, atau lagi pas pesan makan online, atau mungkin jasa-jasa yang lainnya. Jangan lupa bintang 5-nya ya Kak. Kira-kira seperti itu. Dan di masa sekarang ini, semua orang berlomba-lomba memberikan dan mendapatkan yang terbaik.
semakin tinggi ratingnya atau bintangnya, pasti semakin berpengaruh juga pada reputasinya, bonusnya, dan penghargaannya. Kalau dikasih pilihan nih ya, ada restoran A dapat bintang 4,8 di Google, enak, murah, ngantri. Sedangkan restoran B dapat bintang 2 di Google, mahal, tempatnya bagus sih, tapi nggak begitu enak dan pelayannya malas-malesan. Tentu opa-oma, bapak ibu saudara sekalian pasti akan memilih untuk makan di tempat yang review Google-nya bagus daripada yang reviewnya jelek. Mana mau saya makan di tempat yang udah jual mahal, pelayanannya malas-malesan, ogah-ogahan. Ya, reputasi, kredibilitas sangat berpengaruh supaya apa? Supaya dipilih. Dan keberadaan ini justru berbanding terbalik dengan reputasi bangsa Israel yang tegar tengkuk di ayat 6. Akan sangat sulit nih mengangkat nilai atau bintang bangsa ini karena istilah bangsa yang tegar tengkuk itu sudah terlanjur melekat pada bangsa ini. Terjemahan BMK, Bahasa Indonesia Masa Kini, lebih jelas menamai bangsa Israel sebagai bangsa yang keras kepala. Dan ironisnya nih ya, mereka justru tetap membanggakan diri mereka dan merasa bahwa karena jasa-jasa dan kebaikan diri mereka lah, maka kemudian Allah menentukan Israel sebagai bangsa pilihan dan kemudian mengikat perjanjian keselamatan dengan bangsa tersebut. Padahal ketika mereka sanggup berhadapan dengan bangsa-bangsa lebih besar daripada mereka, lebih kuat daripada mereka, itu semua bukan karena mereka, tetapi karena Tuhanlah yang berjalan di depan mereka. Mengapa demikian? Itu semua Tuhan lakukan agar demonstrasi kasih Allah ini menjadi tayangan dan contoh kepada semua umat manusia tentang bagaimana Allah mengasihi semua orang seburuk apapun potret diri mereka. Dan untuk itu Allah melalui Musa kemudian mengingatkan kepada bangsa Israel untuk tidak lupa diri. Bapak ibu saudara sekalian, dalam hidup ini ada orang-orang yang sangat membanggakan kehebatan dan prestasi yang diraihnya. Apalagi di zaman modern ini nih ya, segala sesuatu bisa dipamerkan melalui media sosial. Bisa jadi orang itu adalah saya, ataupun bapak ibu saudara yang menjadi pelakunya. Tentu kita tidak salah ya, bangga terhadap keberhasilan atau pencapaian diri sendiri. Akan tetapi kebanggaan yang berlebihan bisa membuat kita kemudian lupa diri dan bahkan membuat kita melupakan Tuhan. Dan melalui perenungan firman kali ini, kiranya kita dapat belajar dari nasihat Musa bahwa Tuhanlah yang sudah sangat berjasa bagi kehidupan kita anak-anaknya. Namun kita juga perlu sadari bahwa Tuhan sendiri tidak menuntut balas jasa. Ia malah kemudian memberkati kehidupan Israel dan dengan segala kebaikan-kebaikannya. Kalau Tuhan mau hitung-hitungan, harusnya dia tidak memberkati bangsa Israel dan kita yang buruk ini. Tetapi karena ia tidak hitung-hitungan, ia justru memberkati bangsa yang tegar tengkuk tersebut. Yang keras kepala itu masih Tuhan berkati. Bapak ibu saudara sekalian, himne Bukan Karena Upahmu yang dibuat oleh Bapak Gottlieb Sumokil yang kita pujikan bersama di awal tadi, bukan hanya menggarisbawahi akan jasa Tuhan semata, namun juga mengajak kita semua untuk terus bersyukur dalam hidup ini. Dengan demikian, kebaikan yang telah Tuhan anugerahkan kepada kita menjadi modal bagi kita untuk terus berjuang, berusaha, dan bekerja, serta mengoptimalkan segala kemampuan yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Sekalipun mungkin kita saat ini ada dalam keadaan yang sulit. Itulah bentuk syukur kita. Itulah bentuk rasa cinta yang mestinya kita nyatakan kepada Tuhan. Seperti bacaan kedua yang kita baca saat ini. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil upayamu, tetapi pemberian Allah.
jangan ada orang yang memegahkan diri. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Amin. Saat teduh buat kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan menaikkan doa syafaat kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur ya Tuhan untuk firman kebenaran-Mu yang kami baca dan renungkan pada saat ini. Kami belajar ya Tuhan bahwa semua yang terjadi dalam kehidupan kami itu bukan karena kami Tuhan, tetapi karena Engkau yang berjalan di depan kami. Biarlah kami tidak sombong dengan pencapaian-pencapaian yang kami raih. Biarlah kami tetap merendahkan diri kepada Tuhan. Dan karena kasih-Mu yang begitu besar kepada kami tidak kemudian lupa diri, tetapi kami bisa mengupayakan, mengoptimalkan akan kemampuan yang sudah Tuhan anugerahkan kepada kami untuk melakukan yang terbaik walaupun saat ini dalam keadaan yang sulit. Terima kasih banyak ya Tuhan, sebagai keluarga, sebagai umat Tuhan, kami saat ini mau menaikkan doa syafaat kami. Kami berdoa ya Tuhan untuk setiap orang yang saat ini terdampak pandemi COVID-19. Tuhan, kami rendahkan hati kami kepadamu Tuhan. Kami mohon Tuhan, Engkau berkati orang-orang yang saat ini mungkin terkena PHK, ataupun orang-orang yang saat ini mengalami tutup usaha, ataupun penurunan pendapatan karena COVID-19. Tuhan berikan hikmat, Tuhan berikan kemampuan, Tuhan berikan harapan kepada mereka ya Tuhan. Dan mereka bisa terus melihat bahwa Tuhan terus mengasihi mereka. Biarlah Engkau yang mengawal akan jalan-jalan mereka di depan mereka Tuhan, agar mereka bisa memilih akan keputusan-keputusan yang terbaik dalam kehidupan mereka, seturut dengan jalan dan rencana Tuhan saja. Terima kasih banyak ya Tuhan. Kami juga berdoa buat penerapan PSBB yang dilakukan di kota Jakarta ataupun kota-kota lainnya Tuhan yang ada di Indonesia. Tuhan berikan kami semua hikmat, Tuhan berikan kami semua kesabaran, Tuhan berikan kami semua disiplin, agar kami bisa terus menjaga jarak, menjaga kesehatan dengan protokol kesehatan yang ada, menggunakan masker, mencuci tangan, dan juga tidak bepergian kalau misalnya tidak perlu. Tuhan, Engkau berikan sukacita Tuhan kalau kami mulai mengalami kejenuhan. Tuhan berikan kami damai sejahtera Tuhan, dan kami bisa terus bersyukur karena Tuhan masih berikan kesehatan kepada kami, kepada anggota keluarga kami. Terima kasih banyak ya Tuhan. Saat ini kami tidak lupa untuk mendoakan orang-orang yang saat ini sakit Tuhan. Sakit apapun itu ya Tuhan, Engkau tilik akan mereka satu persatu. Berikan kesembuhan, berikan kekuatan, berikan damai sejahtera. Biarlah mereka bisa mengalami kesembuhan yang sejati daripada Tuhan. Berkati akan obat-obatan yang mereka konsumsi, orang-orang yang menjaga mereka juga Tuhan berkati. Berikan sukacita, damai sejahtera, berkat daripada Tuhan saja. Terima kasih banyak ya Tuhan. Kami mau berdoa juga buat tenaga medis yang merawat mereka. Berikan imun tubuh yang kuat kepada mereka, agar mereka juga terhindar dari sakit penyakit yang ada. Tuhan berikan mereka sukacita, berikan mereka damai sejahtera daripada Tuhan. Kami juga mau menaikkan doa-doa syafaat kami. Kiranya Engkau mendengarkannya Tuhan.
Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat, sebab Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Demikianlah Ibu Bapak, Saudara-saudara dan Opa-Oma sekalian, firman Tuhan yang kita dengar. Kiranya firman Tuhan terus menguatkan kita dalam masa-masa ini, dan kita dapat sama-sama melaluinya dan melihat pelangi yang muncul setelah pandemi ini berlalu. Lagu berikut merupakan lagu yang sangat menyentuh, berbicara mengenai mengapa Yesus turun dari sorga, masuk dunia yang gelap dan penuh celah. Kasihnya, ya karena kasihnya. Mari sama-sama kita meresapi kata-kata ini dengan menyanyikannya dari NKB 85, karena kasihnya. Mengapa Yesus turun dari sorga, masuk dunia gelap penuh celah, berdoa dan bergumul dalam taman, cawan pahit pun diterimanya. Mengapa Yesus menderita di derang, dan mahkota duri pun dipakainya? Mengapa Yesus mati bagi saya? Kasihnya, ya karena kasihnya. Yesus mau pegang tanganku bila ku di jalan tersesat.
Bapak, Ibu, Saudara, mengapa Yesus turun dari surga? Karena kasih-Nya kepada kita. Kita diselamatkan bukan karena kita cakap, kita layak, kita hebat, karena kita mampu, tetapi itu semua karena kasih karunia daripada Tuhan. Dan biarlah kita semua merespon akan anugerah yang Tuhan berikan untuk tidak memegahkan diri kita, tapi kita bisa mengoptimalkan setiap kemampuan yang sudah Tuhan berikan kepada kita yang terbaik dan tetap memberikan dampak menjadi berkat bagi sesama kita dan diri kita sendiri. Tetap sehat, tetap jaga kesehatan kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.